Nah, inilah yang dimaksud dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tetapi untuk semua kepentingan. Seperti tambang yang ada di Parung Panjang. Ada orang yang berdemo menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menutup tambang di Parung Panjang sementara waktu. Kemudian Kang Deddy Mulyadi berpandang atau mengkritik orang tersebut hanya memiliki satu kepentingan. Oleh karena itu ya Kang Deddy Mulyadi menutup tambangnya dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendemo, apalagi yang ngajak debat. Bagaimana timbulnya apabila kebijakannya tidak dalam satu kepentingan? Ya akhirnya para siswa menikmati jalan yang ada di Parung Panjang yang asalnya macet, kena debu dan lain sebagainya. Akhirnya ada salah satu sekolah yang mana siswanya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi karena kebijakannya itu membuat dirinya ketika berangkat ke sekolah aman dan nyaman. Inilah yang disebut kebijakan yang bukan dalam satu kepentingan sebagaimana dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya harap sih orang yang mengajak demo Kang Deddy Mulyadi mengajak demo orang yang mengajak berdebat Kang Deddy Mulyadi segera sadar bahwa dia itu hanya mendukung kepentingan dalam satu kepentingan, bukan mendukung kepentingan warga Parung Panjang yang tidak bekerja di tambang itu, yang mana warga itu terkena dampaknya, kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya akan menampilkan video orang yang dia itu awalnya ngedemo Kang Deddy Mulyadi, akhirnya sadar dengan perkataan Kang Deddy Mulyadi bahwa nyawa itu lebih berharga daripada pekerjaan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Kepada Bapak Deddy Mulyadi, saya dulu nggak setuju tambang Parung Panjang ditutup, tapi sekarang saya 100% setuju. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke lapangan, yang terjadi bukan lagi soal ekonomi, tapi soal hidup dan mati. Jalanan rusak parah, debu ngisi paru-paru warga setiap hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Dan yang lebih gila, selalu ada warga yang meninggal terlindas truk tambang. Nyawa hilang begitu aja cuma gara-gara bisnis tambang ini masih jalan. Kita sering bilang, kasihan buruh kalau tambangnya ditutup. Tapi kapan terakhir kita bilang, gimana kabarnya yang keluarganya meninggal terlindas truk tambang? Kita selalu bicara soal uang, tapi kita lupa berapa banyak nyawa kita yang sudah hilang. Makanya gua salut banget sama Bapak Deddy Mulyadi. Bukan karena dia populer, tapi cuma dia yang berani bilang stop di saat pejabat-pejabat lain pura-pura ngeliat. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan. Dan kalau masih ada yang protes kenapa tambang ditutup, coba deh tanya ke keluarga yang udah merasa kehilangan, masih pantas gak ngomong soal rezeki kalau rezeki itu udah dikubur bareng sama nyawa. Kita doakan saja semoga orang yang mendemo atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini segera sadar bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan seperti itu, yaitu menutup tambang sementara untuk kebijakan warga Parung Panjang, bukan kebijakan kepentingan orang satu, kawan-kawan ya. Semoga sadar gitu. Ngomongin tentang sekolahan nih kawan-kawan, ada salah satu murid SDN Cibitung belajar telungkup di lantai. Dia curhat anak-anak ini ke Kang Deddy Mulyadi bahwa dia itu belajarnya telungkup di lantai. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menanggapi bocah ini kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Sebenarnya saya itu kurang enak kalau tidak ada bangku sama meja. Tolong Bapak Pak DN, saya pengen punya bangku sama meja.
Murid kelas 1 SDN Cibitung, Alisa, pun menyampaikan harapannya secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan panggilan Kang Deddy Mulyadi, KDM. Alisa secara tulus meminta bantuan agar sekolahnya dapat segera memperoleh meja dan bangku belajar yang layak. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ini nih yang mau kemana? Mau kemana sayang? Mau sekolah, lagi ogo-ogo nih yangnya. Dan pagi hari ini buat adik kecil sekolah SD di Sukabumi lagi, sampai nggak punya bangku sekolahnya. Ampun, kepala dinas pendidikannya kemana itu teh? Kepala dinas pendidikan Sukabumi, Pak Bupati. Tapi sudahlah, walaupun itu kewenangan Bupati, dari sisi kewenangan pengelolaan sekolah SD, SMP, TK, itu kewenangan Bupati. Tetapi karena ini hal yang mendesak, sudah adikku sayang, dalam minggu ini kami akan kirim bangku sesuai dengan kebutuhan sekolahnya ya. Mudah-mudahan bisa terus rajin sekolah dan baik sama lingkungan, sayang sama orang tuanya. Salam dari sini. Dari siapa ini teh? Iyang. Dari Hiyang. Salam dadah buat adik, dua teman-teman Sukabumi, dadah. Dadah. Yang selanjutnya adalah masyarakat Jawa Barat dikenal agamis, kok malah utamakan simbol budaya. Jawaban KDM mengejutkan. Ya, kurang lebihnya seperti itulah judulnya dalam TikTok kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana jawaban Kang Deddy Mulyadi atas pertanyaan ini kawan-kawan ya. Kita saksikan. Masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik ya. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya, bukan agama. Ya. Padahal Anda ilmu agamanya cukup dalam, tapi Anda milih mengemukakan simbol-simbol, mengedepankan simbol-simbol budaya, kebalikan dari sebagian politis yang lain. Gimana Anda milih jalan itu? Saya ini pembaca bukunya Cak Nur. Saya HMI dulu. Sampai hari ini Kahmi. Cak Nur itu pernah nulis buku yang sangat tebal. Itu kalau dibaca mahasiswa tahun 90-an tuh dianggap mahasiswa yang Keren ya? keren. Harga bukunya mahal zaman itu. Ya, ya. Islam, doktrin dan peradaban. Iya. Saya sangat terinspirasi. Saya 3 kali baca buku itu sampai tamat. Itu saya mengedit itu. Kemudian keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Nah, saya menerjemahkan itu sejak saya wakil bupati. Saya menerjemahkan keislaman, kemodernan, keindonesiaan berarti kesundaan. Nah, kalau bicara tentang Islam, saya itu ranahnya para kiai. Tapi dalam pemahaman saya, apa sih esensi dari beragama itu? Esensi dari beragama itu kan berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya, kan sepertinya itu. Nah, kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Nah, orang Sunda kan begitu. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda melihat relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal. Iya. Sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, celi jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Nih saya udah ketemu senior lama, sekarang udah jadi menteri untuk menelusuri jejak
warga Sukabumi yang menjadi korban perdagangan orang di Tiongkok, ya kan? Dan hari ini sudah ada kabarnya, katanya. Bagaimana Pak Menteri untuk diinformasikan pada keluarganya? Dari pihak kita, dari Kementerian P2MI, Dirjen Perlindungan sudah memprofiling di sana, ya, sudah ada kontak juga dengan KBRI di sana, dan sudah ada penyelesaian masalahnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat yang bersangkutan sudah bisa kita pulangkan. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semua lancar ya semuanya. Ya, kalau di data kementerian tadi status mereka itu adalah suami istri. Suami istri. Walaupun mungkin suami istrinya kontrak. Ya, suami istri. Dan di sana sudah dipisahkan dengan suaminya. Jadi ya. Dan untuk bisa kembali, saya nggak tahu, dikira nikah juga ada kontraknya ya. Dikira pekerja kontrak aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersinergi dengan pemerintahan provinsi, buat sinergi lagi. Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Jadi kapan pun Jawa Barat punya hajatan, maka Bandung harus selalu yang nomor satu, menyukseskan dan menjaga semuanya. Nah gitu Kang Farhan, harus satu komando dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Instruksi Kang Deddy tentu demi kebaikan Jawa Barat. Jadi jalankan dengan konsisten. Bukan berarti wali kota tak boleh bersikap ya, tapi sebagai ibu kota provinsi, semua ucapan dan kebijakan wali kota Bandung sebaiknya sejalan dengan kebijakan gubernur agar marwah Jawa Barat tetap terjaga di mata nasional. Ya, saya melihat tayangan video yang keributan terjadi di jalan antara pengunjung wisata dengan anak muda yang dalam keadaan mabuk. Dan waktu itu videonya saya kirim ke Pak Bupati untuk mengambil langkah-langkah penanganan agar peristiwa itu tidak merusak nama baik Cianjur yang tidak ramah wisata. Dan Bupatinya sudah bertemu dan memberikan saran dan nasihat. Dan selanjutnya orangnya diserahkan ke Polres. Jadi seluruh warga Cianjur tidak boleh lagi kita berlaga di jalanan mabuk yang mengakibatkan ketidaknyamanan orang lain, apalagi di dalamnya membuat ancaman. Ya, karena hari ini Gubernur, jajaran Polda, Polres, kemudian Polres Metro, semuanya sigap untuk menangani berbagai hal yang mengganggu kenyamanan, ketertiban warga.